Tak mau kalah dari Shin Tae-yong, Indra Syafri bakal perkuat timnas Indonesia U20 dengan pemain keturunan. Pelatih tim nasional Indonesia U20, Indra Syafri, tampaknya akan mengikuti cara Shin Tae-yong untuk memperkuat tim senior. Sebab Indra Syafri tertarik merekrut para pemain keturunan Indonesia memiliki potensi untuk membela Garuda Nusantara. Kendati demikian, Indra Syafri menegaskan seleksi pemain keturunan itu cukup ketat karena ia hanya ingin melakukan jika pemain tersebut dinilai layak untuk bela timnas Indonesia. Jika benar terjadi, Indra pun menegaskan akan melakukannya secara bertahap. Hal itu dikarenakan Indra tidak ingin gegabah dalam mencari pemain keturunan untuk tim merah putih. Satu hal yang pasti, Indra hanya mau menggunakan pemain keturunan itu jika benar-benar punya kualitas dan istimewa. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia U20 saat ini tengah menjalani pemusatan latihan di Doha, Qatar. Indra memanggil sebanyak 26 pemain muda dalam program tersebut. Timnas Indonesia U20 dipersiapkan dalam menatap beberapa turnamen tahun depan. Beberapa ajang yang bakal dihadapi skuad Garuda Muda tersebut diantaranya Piala AFF U19, kualifikasi Piala Asia U20 hingga Piala Dunia U20 Chili. Sekadar informasi, timnas Indonesia U20 menjalani latihan di Qatar selama kurang lebih sepekan. Nantinya mereka akan menjalani TC tahap kedua di Jakarta. Adapun TC tersebut akan berlangsung hingga akhir Januari mendatang. Indra sendiri akan menyaring pemain-pemainnya tersebut untuk dipoles kembali. Bocoran dari Australia menjelang Piala Asia 2023, timnas Indonesia bisa makin kinclong. Timnas Indonesia tengah mempersiapkan diri menjelang tampil di Piala Asia. Persiapan timnas Indonesia untuk Piala Asia diharapkan semakin mantap dengan adanya TC atau pemusatan latihan di Turki. Selagi melaksanakan TC, timnas Indonesia juga sekiranya terus mengikuti perkembangan yang terjadi menyangkut Piala Asia. Ada sedikit angin segar yang berhembus dari Australia terkait persiapan timnas Indonesia untuk Piala Asia mendatang. Pelatih timnas Australia, Graham Arnold, memberikan bocoran terkait jumlah pemain yang boleh dibawa setiap peserta Piala Asia nantinya. Pada awalnya pihak AFC hanya memperbolehkan tim membawa 23 pemain saja. Namun aturan itu diubah lagi di mana AFC kini memperbolehkan tim membawa total 26 pemain. Graham Arnold turut menjabarkan alasan di balik perubahan keputusan tersebut. Menurutnya, pihak AFC mendengar dan menerima masukan dari para pelatih. Mereka berkaca dari turnamen Piala Dunia 2022 lalu yang digelar sebulan penuh. Untuk diketahui, durasi Piala Asia nantinya juga kurang lebih digelar sebulan lamanya. Dengan bertambahnya slot pemain untuk Piala Asia nantinya, timnas Indonesia berpeluang tampil lebih ganas. Hal tersebut membuat pelatih Shin Tae-yong memiliki opsi lebih luas untuk memilih pemain. Namun mencoret 2 pemain barangkali lebih mudah daripada menendang 5 penggawa. Semakin banyak personil yang tersedia, STY bisa makin mengembangkan permainan timnas Indonesia. Ditambah lagi, timnas Indonesia tergabung dalam grup yang relatif berat. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda berada di grup D, timnas Indonesia akan bersaing dengan tim-tim kuat benua Asia. Tim arahan Shin Tae-yong akan saling sikut dengan Jepang, Irak, dan Vietnam. Konstruksi strategi STY di timnas Indonesia dan isu pemain titipan. Wajah timnas Indonesia agak bopeng menjelang tampil di Piala Asia setelah kedodoran dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dilumat Irak dengan skor 1-5, kemudian bermain imbang 1-1 melawan Filipina. Ini mengecewakan sebab ekspektasi publik timnas telah naik kelas. Tanda kenaikan kelas timnas itu tergambar saat melawan Argentina. Meski kalah 0-2, tim racikan Shin Tae-yong memperlihatkan gaya main yang Spartan dan penuh kejutan. Sebelumnya, timnas juga bisa menumpas tim yang peringkat FIFA-nya lebih baik seperti Kuwait, Curaçao, Burundi, dan Turkmenistan. Ditambah lagi ada tenaga pemain naturalisasi. Karena itu Shin menatap serius persiapan menuju Piala Asia. Itu pula yang menjadi alasan mengapa timnas Indonesia melakukan pemusatan latihan di Turki. Yang pasti pelatih asal Korea Selatan ini akan mengkonstruksi strategi permainan Indonesia di Piala Asia. Ini penguatan kelebihan tim dan antisipasi kekuatan Jepang, Irak, dan Vietnam.
Jika mengacu pemusatan latihan, sebelumnya Shin akan menggembleng fisik pemain pada sepekan awal pemusatan latihan. Bahkan latihan bisa 3 kali sehari. Setelah itu filosofi dan strategi permainan jadi penekanan. Kemungkinan besar formasi 3 back akan dimatangkan. Ini karena formasi ini tak solid saat lawan Iran dan Filipina. Antisipasi absennya gelandang pengatur serangan, dalam hal ini Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner, juga krusial. Tanpa dua pemain ini terlihat ada kekuatan yang hilang. Posisi gelandang bertahan juga krusial. Shin seperti belum menemukan satu pemain yang solid dan stabil, juga punya daya rusak permainan lawan saat menghadapi tim lebih kuat. Sekilas, masuknya nama Dendi Sulistiawan dan Dimas Derajat di Timnas Indonesia untuk Piala Asia diwarnai intrik. Ini karena performa keduanya kurang garang di Liga. Hal ini memunculkan isu ada pemain titipan di Timnas Indonesia. Isu pemain titipan di Timnas Indonesia. Masuknya Dendi Sulistiawan dan Dimas Derajat ke pemusatan latihan Timnas Indonesia dalam persiapan menghadapi Piala Asia 2023 diisukan sebagai pemain titipan. Tuduhan itu dilayangkan publik ke Sumarji lewat media sosial. Dalam situasi seperti ini, pembelaan apapun dari Sumarji tak akan membuat para penuduh isu itu puas. Namun, jika ditelaah lebih dalam, Dendi dan Dimas merupakan pemain yang bisa memenuhi gaya main Shin. Karakter main Dendi dan Dimas cukup membuat Shin terpuaskan. Buktinya Dimas telah melesakkan 6 gol selama dipercaya Shin, sedangkan Dendi 5 gol. Ini tidak seperti striker lainnya yang tajam di Liga, tetapi masuk angin saat di Timnas. Beberapa nama yang bisa disebutkan adalah Elijah Spasojevic, Stefano Lillipali, Rico Simanjuntak, dan Dedik Setiawan. Mereka ini seperti kurang beruntung dalam strategi permainan Shin. Itu pula mengapa pemain seperti Witan Sulaiman dan Egy Maulana Fikri langganan pemanggilan Shin. Selain punya kualitas dengan sempat main di Eropa, naluri golnya terukur. Shin seperti telah menyadari pemain-pemain bertubuh mungil Indonesia lebih konstruktif di sisi penyerangan dibanding pemain jangkung. Kecepatan pemain bisa dieksploitasi. Karena itu jika melihat dengan saksama, isu pemain titipan diembuskan tanpa bertanggung jawab. Hal semacam ini bisa mengganggu psikologis pemain yang telah dipercaya Shin. Disinilah kunci keberadaan Shin. Pelatih 53 tahun itu harus bisa mengatrol mentalitas pemain. Tanpa mentalitas sekuat Karang, Timnas Indonesia akan jadi bulan-bulanan di Piala Asia 2023.